Tunggal Ika di Rufai, Distrik Sorong Barat, resmi dikukuhkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Elisa Nasrau untuk siap bekerja menangkan pilkada pada 27 November 2024. Masyarakat yang bergabung di dalam tim relawan pasangan serasi yang disingkat ESA itu terus berkomitmen untuk bekerja dengan sukarela menangkan pasangan ESA pada pilkada nanti. Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa serta memohon pertolongan melalui kekuatan Roh Allah. Hari ini Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024. Saya Elisa Kambu, calon gubernur Papua Barat Daya pada pemilu kada 2024 meresmikan tempat ini sekaligus mengukuhkan para tim relawan di Sorong Barat. Saya percaya saudara-saudara akan mampu mengerjakan tugas untuk menjangkau banyak orang, memenangkan pasangan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau pada pemilu kada gubernur tanggal 27 November 2024. Tuhan senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati saudara-saudara dalam kerja ke depan. Selamat, sukses, selamat bekerja, selamat berjuang untuk saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, saya berbahagia sore hari ini karena menyaksikan banyak orang yang saya belum pernah jumpai, banyak orang yang sedang ada di tempat ini. Saya sadar bahwa kehadiran Bapak, Ibu, kakak, adik, anak, saudara-saudara sekalian di tempat ini bukan karena Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau, tapi kehadiranmu di tempat ini adalah sebagai panggilan hati untuk tanah dan negeri ini, karena kepedulian kita untuk kemajuan daerah kita, untuk kota kita, untuk provinsi kita. Panggilan itulah yang telah menggerakkan hati Bapak, Ibu, saudara-saudara sehingga meninggalkan kesibukannya mau hadir di sini bersama-sama hari ini. Itu yang saya yakini, itu yang saya rasakan. Karena kalau mau datang untuk Elisa dan Ahmad tidak mungkin sebanyak ini, tapi datang karena panggilan, rasa tanggung jawab untuk kemajuan negeri ini. Itu yang telah menggerakkan, mendorong Bapak Ibu sehingga bisa tinggalkan kesibukan, datang hadir bersama-sama di tempat ini. Terima kasih untuk teman-teman relawan yang sudah mengorganisir, memfasilitasi pertemuan kita sore hari ini. Tinggalkan zona nyaman. Semua yang tersedia di sana, fasilitas yang ada sana saya tinggalkan. Datang ke sini, walaupun tantangannya berat, walaupun ada badai, walaupun ada hambatan, tapi saya ingat pepatah yang mengatakan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sini.
Atas dasar itulah saya berketetapan hati meninggalkan zona nyaman itu, datang ke sini ikut pemilu kada ini. Walaupun berhadapan dengan saya punya saudara, keluarga, tantangan yang berat, tapi saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa saya sudah bertekad siap dengan seluruh yang saya miliki, jiwa, roh, hati saya untuk mendedikasikan sisa hidup saya untuk kemajuan Papua Barat Daya. Saya tidak bisa bilang saya itu kerja begini, tidak. Kamu cari informasi sendiri, kamu saksikan sendiri. Lihat informasi terakhir waktu saya perpisahan dengan masyarakat Asmat. Itu mereka susah untuk melepaskan saya. Tapi karena untuk tanah airku, untuk negeriku, saya juga ingin melakukan sesuatu untuk negeri ini. Sehingga saya datang untuk bersama-sama saudara-saudara di Papua Barat Daya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita punya tugas hari ini adalah berdoa, terus berusaha mengerjakan bagian kita, karena gubernur ini hanya satu, calon ini 5. Tuhan sudah siapkan siapa yang menjadi pemimpin kita. Kita berdoa supaya siapapun yang akan terpilih menjadi gubernur Papua Barat Daya adalah dia siap untuk menjadi orang tua bagi kita semua. Dia siap untuk menjadi gembala bagi kita semua. Dia siap untuk menjadi pemimpin bagi kita semua. Kita mau bicara orang sehat. Kalau dia sehat itu pasti harus dari apa yang dia makan. Kalau makan baik baru bisa sehat. Kalau dia makan, dia sehat, pasti dia cerdas, dia pasti pintar. Makan, pergi sekolah, itu harus ada infrastruktur, jalan yang baik, transportasi yang baik, ya, listrik yang cukup, air yang memadai. Ini kebutuhan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita mau generasi muda Papua Barat Daya adalah generasi yang cerdas. Dia sehat, cerdas. Cerdas dan sehat saja tidak cukup, tapi kita harapkan generasi muda Papua Barat Daya ini harus orang-orang yang produktif. Karena hanya produktif baru dia bisa menolong dirinya sendiri, dia bisa menolong orang lain. Tapi kalau tidak produktif ya sama saja. Ini fokus kita ke depan untuk kita berjuang bersama-sama. Kalau Tuhan izinkan, saya dan Pak Ahmad mendapat mandat dari rakyat Papua Barat Daya, kita akan bersama-sama membenahi keadaan-keadaan ini untuk songsong Papua Barat Daya yang maju, menyiapkan manusia Indonesia Mas 2045, sehingga kita di Papua juga tidak kalah dengan saudara kita dari belahan Nusantara yang lain. Ini hal yang mendapat perhatian. Hal yang berikut, saya dan Ahmad Nasrau hadir untuk semua anak bangsa yang mendiami negeri ini. Kami tidak akan diskriminatif. Kalau dari suku mana saja, kita semua adalah keluarga besar Papua Barat Daya. Rumah ini adalah rumah kita bersama. Maka engkau dengan saya harus bertanggung jawab bersama-sama untuk memastikan bahwa rumah ini harus kita jaga baik, kita rawat baik, kita perbaiki baik, supaya memberi rasa nyaman untuk semua yang tinggal di rumah ini. Kita tidak boleh diskriminatif. Jadi kalau jadi ada kesempatan Tuhan izinkan jadi pemimpin dan lain sebagainya, jangan kumpul harta banyak. Karena kau kumpul harta banyak, kau mati juga tidak bawa. Ya,
Kalau ada, mari kita nikmati sama-sama, berbagi sama-sama. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Sampaikan kalau itu ada tetangga Waigeo, Misol, Salawati, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrau, Kota Sorong, Meibrat. Pilihlah pemimpin yang siap melayani masyarakat. Pilihlah pemimpin yang siap untuk melayani keinginan masyarakat, bukan keinginan pemimpin. Apa yang rakyat mau, apa yang rakyat teriak, maka langsung dijawab oleh pemimpin. Siapakah dia? Siapakah dia? Itulah pemimpin seperti beliau, Bapak Elisa Kambu, yang 2 periode melayani masyarakat Asmat dengan penuh rasa sukacita, melayani masyarakat Asmat. Sebagai kita kerja keras menangkan Elisa Kambu dan Ahmad Nasraul. Sepakat Bapak Ibu? Pada tanggal 27 jangan lupa. Pilihlah nomor. Pilihlah nomor. Sekali lagi pilih nomor. Itulah Gubernur Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029. Terima kasih. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya. Ada di sana lagi. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang rakyatnya mencintai pemimpin. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang melangkah dan tidak menghapus jejak kakinya ke belakang. Karena kalau pemimpin yang tidak baik itu dia pasti akan jalan mundur karena dia akan menghapus jejak kakinya. Bapak Ibu sudah saksikan, sudah lihat rekam jejak dari semua calon gubernur yang ada ini. Kerja nyata di masyarakat. Mana pemimpin yang melayani, mana pemimpin yang dilayani. Asmat itu contoh yang nyata bagi kita. Tanah yang berawa, tanah yang lumpur bisa dibangun bandara di situ. Hanya mukjizat saja yang bisa melakukan itu. Betul? Yang bilang itu bukan saya hanya mengutip pernyataan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi datang ke Asmat meresmikan bandara Asmat dan beliau terheran-heran menyaksikan itu. Beliau katakan ini hanya mukjizat saja yang bisa bangun bandara di negeri ini. Karena tidak mungkin bandara dibangun di atas rawa, tapi Bapaknya bisa buktikan itu. Jadi kalau di rawa saja beliau bisa bangun jalan beton, bisa bangun kantor bupati, bisa bangun rumah sakit, bisa bangun sekolah beton, bisa bangun bandara yang megah. Apalagi di tanah yang keras ini. Itu tadi negeri orang, ya itu bagian dari tanah Papua, tapi bukan kampung kelahiran beliau. Apalagi sekarang ini di kampung kelahiran beliau. Itu pasti beliau tutup mata. Karena latihannya sudah selesai, tinggal mempraktekkan saja di sini. Jadi pilihan saudara semua untuk bergabung bersama pasangan Esa itu pilihan yang tepat. Pilihan yang tidak hanya tadi Bapak Gubernur bilang dibimbing oleh hati nurani saudara semua, tetapi saya yakin dan percaya bahwa pilihan itu pasti sudah diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul? Setuju? Jadi pilihannya nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Esa! 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 Lebih sudah 9 bulan sebelum Bapak Talib sebagai ketua kami sudah ada. Jadi
Jadi yang menghadirkan Bapak Ibu di sini adalah kami, relawan Kota Sorong. Yang ketuanya saya sendiri, kami ada dari batas kota ke batas kota. Sebab itu yang saya mau sampaikan, tim relawan kalau mau bentuk-bentuk posko, mari kita kerjasama supaya tidak tumpang tindih antara saya dengan Bapak Talib. Mana yang belum kami jangkau, mungkin Bapak Talib bisa jangkau di sini. Sehingga kita bergerak maju untuk memenangkan calon kita. Saya percaya Bapak Elisa Gambu akan menjadi gubernur pertama Papua. Saya sama dengan beliau, kami dua sama-sama dari PDIP. Tapi saya karena lihat kinerjanya, sebab itu saya terus ada untuk beliau. Saya sudah siap apa yang mau diberikan partai kepada saya. Ya, saya siap. Saya dari Bapak, saya siap. Mari kita melihat rekam jejak, lalu pilih orang yang melayani, bukan dilayani. Saya atas nama tim relawan mengucapkan terima kasih untuk RT-RT yang ada di seputaran Ropei yang mendukung acara ini, lebih khusus lagi yang ada di distrik Sorong Barat. Saya Nasradi Immanuel Rasubala. Saya ada di Kelawasi. Ini Ropei. Ya, jadi saya langsung saja sama Bapak. Jika Tuhan berkenan, Bapak berdua jadi gubernur. Saya dari tahun 83 di sini, Pak. Masih awam-awam Sorong. Belum masih bupati. Saya dari sini. Tetapi kalau hujan 2 jam, jangan tanya Sorong, pasti tenggelam. Ini yang saya titip pertama. Yang kedua, kalau Bapak berdua jadi, anak-anak sekolah jangan mendaftar sebagai pengemis. Kita datang di sekolah, kita daftar anak-anak 3 juta, 2 juta. Kalau kita ini orang susah. Ya, ini saya titip Pak, kalau Bapak berdua jadi. Dan kami akan kawal Bapak. Pertaruhkan saja untuk kami. Ya, makasih. Atas kesempatan yang diberikan, nama saya Silvi Rematobi. Yang saya ingin sampaikan kepada Bapak berdua. Ini sebagai usul, saran dan masukan buat Bapak orang. Menyangkut pendidikan tadi Bapak tadi sudah sampaikan, tapi saya ulangi sekali lagi. Sorong ini kota madya. Kenapa dan mengapa sampai kota Sorong ini biaya pendidikan itu sangat meningkat? Kami yang punya anak-anak sekolah jauh dan biaya pendidikan yang semakin meningkat di kota Sorong ini, sampai banyak anak-anak yang lulus dari SMA, SMK itu tidak bisa ambil ijazah dikarenakan biaya-biaya pendidikan yang meningkat tadi. Sampai kami jadi orang tua yang berjual beli di pasar, kami punya pasar bosnya ini dibongkar dan kami masuk di pasar yang sunyi senyap kayak kuburan sana ini. Kami sudah tidak mampu untuk membiayai kami punya anak-anak untuk sekolah. Jujur saya sudah membuka sekolah, orang di kota Sorong saya akan sekolah di Tamro dikarenakan biaya pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di lingkungan RT, saya pikir RT kalian ini setia pada calon kandidat yang masuk buat kami kerja mati-matian. Tetapi alhasil setelah Bapak orang duduk itu, kami tidak bisa ketemu. Dan supaya membuktikan itu, karena sangat. Nanti tong kerja mati-matian. Tong kerja itu tidak berhubungan langsung dengan Bapak dong. Tong berhubungan dengan Bapak orang putin. Alhasil besok Bapak dong menang mutlak 1 TPS. Besok tong mau ketemu Bapak, sabar. Bapak ada keluar kota, Bapak keluar kota. Terus kami ini mau digimanakan? Jadi tolong Bapak dong perhatikan hal itu. Karena kami ini banyak kena tipu. Bukan saja dari nanti bupati, wali kota, DPR ini kami kena tipu. Wali kota terpilih sampai turun jabatan ini kami kerja mati-matian, lawan kota kosong kami kerja mati-matian.
kematian, tapi apa yang kami dapat? Jadi Bapak besok jadi pemimpin terpilih, tolong supaya kami punya RT ini juga ada insentif begitu kan? Dan kami punya RT ini juga ujung tombak. Karena Lambert saya jujur aja, Lambert tuh dulu waktu periode pertama jadi wali kota barang apa jadi? Barang biasa. Besok RT saya insentif. Saya ganti saja Bapak RT di Kelurahan Kasur. Itu hasil sampai turun jabatan. Tidak ada yang kami terima. Jadi ke depan tolong Bapak perhatikan hal itu buat kami. Karena kami punya tempat jualan ini sudah dibongkar di sini, kami masuk ke dalam kubur sana. Itu saja. Terima kasih. Kita harus pastikan keamanan. Kita harus pastikan kota ini harus aman. Maka aman ini kita harapkan menjadi tanggung jawab bersama. Tapi sebagai gubernur, saya berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, kepolisian, TNI, Satpol PP. Kita gerakan ya patroli. Kita pastikan supaya masyarakat kota ini merasa nyaman kemana-mana, bisa beraktivitas, sehingga tidak boleh ada dalam rasa ketakutan dan kecemasan. Ini membuat orang bisa pusing, stres. Ini jadi masalah. Ini kita coba untuk pastikan ini ibu kota provinsi akan menjadi tanggung jawab bersama. Gubernur koordinasi dengan semua pihak, kita pastikan kita akan berjuang bersama-sama untuk kalau bisa kita lawan. Begal harus kita lawan. Kita kalau bisa tidak ada di Papua Barat Daya, kota Sorong khususnya. Kalau kita semua sepakat itu bisa. Tapi masalah kita sekarang adalah mengapa orang mabuk banyak, mengapa begal banyak. Ini terjadi karena miras. Ya, betul miras. Tapi mengapa orang lari ke miras? Karena tidak ada kerja. Karena orang tidak bisa sekolah, melanjutkan sekolah seperti tadi. Dia kebingungan, jadi melampiaskan dirinya harus miras. Kalau sudah miras, dia terpaksa ikut bergabung, begal dan lain sebagainya. Ini merusak generasi muda. Kita mau generasi emas, tapi ini sudah. Ini menjadi tanggung jawab kita sama, komitmen. Ini bisa dikomunikasikan semua lintas pemangku kepentingan. Kita kerahkan RT, kita kerahkan Limas, kita kerahkan kota ini supaya bagaimana ini bisa keadaan kota ini bisa aman. Kalau patroli ditingkatkan, tinggal kita siapkan bahan bakar, siapkan makan, anggota tinggal patroli setiap saat supaya mempersempit ruang gerak ya anak-anak muda yang melakukan hal-hal semacam ini. Nah, itu hal yang pertama, karena ini patroli harus ditingkatkan kesadaran ya. Hal yang berikut ini juga tanggung jawab kita semua sebagai keluarga. Jadi nasihat kita punya anak-anak baik. Kamu orang tua juga harus berdoa untuk anak-anak. Jangan biarkan mereka saja begitu. Sentuh mereka dengan pelayanan. Guru-guru juga harus jangan hanya mengajar saja, tapi kalau bisa waktu cukup untuk mendidik juga dalam pembentukan karakter.
anak-anak kita, sehingga mereka mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini menjadi perhatian kita bersama. Menyangkut banjir tadi, ya, banjir ini kita tidak bisa bilang pemerintah saja. Tadi saya tantang orang di mana tadi itu. Saya bilang, kamu semua mau banjir diatasi atau tidak? Mau? Mau? Ya, kalau mau berarti siap. Siap bisa bongkar rumahmu? Tidak. Bisa bongkar rumahmu? Bisa kan tidak? Bisa. Kalau mau banjir kita atasi, ya siap bongkar rumahmu. Sepanjang pemerintah kasih ganti rugi. Pindahkan rumah supaya kita bikin drainase yang bagus. Kita kasih lurus, jangan belok-belok begini, air lari tidak bisa lurus, akhirnya meluap banjir. Jadi ini tergantung, hanya buka dialog. Saya pikir rakyat bersedia untuk melepaskan tanahnya, melepaskan bangunannya sepanjang ada ganti rugi. Dan ini harus kita perlu diskusi. Kalau itu bisa dipikirkan sama-sama, rakyat siap, pemerintah siap, kita jalankan. Nah, ini nanti kita komunikasikan. Percayalah, ini gubernur, ini ibu kota provinsi, ada wali kota, ada gubernur, kita akan kolaborasi untuk coba melihat. Sorong ini memang salah. Kota ini sudah terlanjur tumbuh duluan, baru hadir kota, sehingga tata ruangnya belum disiapkan. Orang sudah isi ruang sembarang saja. Hanya kalau, tapi saya pastikan kalau hari ini orang menertibkan kota ini, banyak bangunan yang kita bongkar karena tidak memiliki dokumen yang resmi. IMB tidak ada dan lain-lain. Ini harus kalau itu ditertibkan, ya kamu sebagai warga negara yang ingin kamu kota harus bersih, tidak banjir, ya harus dukung. Tapi kalau kamu bertahan, bagaimana mau maju? Nah, jadi begitu. Jadi ini butuh kerjasama. Jadi tidak hanya pemerintah, kamu banjir, kamu berteriak pemerintah terus tidak bisa. Ini tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kedua itu, ya, jadi kalau hujan itu, pasukan khusus itu mandi hujan, tunggu saja itu. Padahal kasih jalan air, dan tinggal di rumah baru banjir meluap ke jalan, baru turun atau bersihkan, tidak. Dibayar khusus, tinggal berdiri saja itu. Hujan mandi hujan, kasih bersih supaya air jalan terus. Itu nanti dikerjakan begitu, supaya kota ini tidak banjir yang terlalu berlebihan. Termasuk sampah, kamu juga buang sampah sembarangan dong. Kamu harus bisa mulai tertib kan tidak? Tertib buang sampah kan tidak? Harus tertib buang sampah pada tempatnya supaya jangan banjir begitu. Kalau mau, mari kita kerjakan sama-sama. Nah, itu yang tidak boleh itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini semua permasalahan kita bersama. Bukan hanya pemerintah, tapi kita masyarakat juga kesadaran. Nah, tapi semua ini bisa sepanjang dikomunikasikan yang baik, disosialisasikan yang baik. Kalau pemerintah pungut biaya, kewajiban pemerintah apa? Harus menyiapkan tempat yang baik, harus memastikan supaya jangan banjir, harus memastikan supaya kota itu bersih, dan lain sebagainya. Rakyat memiliki kewajiban yang bayar pajak, bayar retribusi, itu dikembalikan untuk urus kebersihan dan kesejahteraan kota. Ini ke depan kita akan diskusikan sama-sama. Itu kira-kira menyangkut banjir ya. Yang berikutnya biaya pendidikan, saya rasa SD sampai dan SMA ini gratis.
kita di tempat lain tuh gratis. Nah. Ya, nanti kita lihat sama-sama. Nanti kita lihat sama-sama. Jadi komite itu tidak selamanya harus memungut biaya dari semua siswa. Komite itu, dengar dulu. Komite itu hadir tapi subsidi. Yang mampu yang bisa membayar. Yang tidak mampu tidak harus dibebani. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Nanti kita bersihkan itu. Nah, yang penting saya jadi gubernur dulu, nanti kita bersihkan ya. Tidak boleh ada kebijakan yang menghalangi anak bangsa untuk mendapatkan haknya. Pendidikan dan kesehatan itu adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dinikmati dengan murah. Dan kalau bisa gratis. Jadi saya siap untuk kita selesaikan yang itu. Untuk oke. Ya. Itu sudah, nanti kita akan benahi sama-sama. Kita akan benahi. Sekali lagi kita akan benahi. Oke. Saya rasa begitu ya. Ini kita mau lanjut tapi masih ada kesempatan, nanti kita ketemu lagi. Ini waktu untuk berteriak di panggung belum. Nanti di panggung baru semua kita keluarkan. Tapi terima kasih untuk partisipasinya. Harap nanti mudah-mudahan saya bisa ketemu 1 kali lagi atau 2 kali lagi. Kalau kita menangkan Kota Sorong, maka pasti gubernur itu ada di tangan kita. Karena pemilih di Kota Sorong ini lebih banyak. Ingat saudara-saudara, kita bukan memilih agama. Kita memilih pemimpin. Pemimpin beda dengan pejabat. Pemimpin itu siap untuk melayani. Kalau pejabat siap dilayani. Itu sebabnya kita harus berkomitmen bersama-sama hadir untuk memilih pemimpin kita tanggal 27 November 2024 jam 7 sampai dengan jam 1. Jangan lupa datang ke TPS. Coblos nomor berapa? Coblos nomor berapa? Coblos nomor 3. Jadi lihat, baju putih hanya 1. Dari 5 itu yang baju putih hanya 1. Baru dia ada di tengah-tengah lagi. Nah itu mantap. Saya rasa demikian. Sekali lagi mohon maaf kalau